Iya, di video kali ini halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum media massa dan telekomunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Depulis Yosta Karunia Zaluhu dengan NIM 2022-040-1086. Di video kali ini berguna untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan hukum telematika, mata kuliah hukum telematika. Ya, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian media. Media biasa disebut dengan bahasa Latin itu the middle, atau dengan arti penghubungan atau perantara dan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan berita dan pesan kepada masyarakat. Saya akan membahas juga mengenai beberapa doktrin yang membahas mengenai pengertian media. Pertama itu adalah Syaiful Bahri de Jamarah. Dia mengartikan media sebagai alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada Miaros, dia mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan untuk kemauan siswa untuk belajar. Ya, saya setuju dengan pernyataan Miarso yang mengatakan bahwa media itu sebagai dapat menciptakan kemauan belajar untuk siswa. Ya, jadi saya merasa kalau misalnya ada berita-berita yang disampaikan melalui media, kita dapat olah sebagai bahan materi kita untuk belajar. Misalnya ada pencemaran nama baik terjadi, itu dapat kita temukan di pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian kalau misalnya pencemaran nama baik diatur itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kalau misalnya terjadi pencemaran nama baik itu melalui media sosial, seperti misalnya kita menggunakan TikTok untuk mencemarkan nama baik orang, itu dapat diatur di pasal 327 ayat 3 Undang-Undang Informasi Telekomunikasi Elektronik. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis media. Ada beberapa jenis media. Yang pertama itu media visual, media audio, dan media audiovisual. Media audiovisual itu sendiri terdiri beberapa jenis. Dapat berupa media foto, gambar, komik, gambar tempel, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya media audio itu dapat berupa suara, musik, lagu, dan alat musik, siaran radio dan kaset suara atau CD, dan sebagainya. Kemudian ada media audiovisual yang contohnya itu ada media drama, pementasan atau film, atau misalnya televisi. Ya, teman-teman, selanjutnya saya juga akan membahas apa aja sih yang boleh dilakukan oleh para media. Untuk diketahui lebih lanjut, yang boleh dilakukan oleh media itu adalah berbagi informasi dari berbagai tulisan, foto, video. Kemudian mereka juga boleh melakukan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, membangun komunitas, dan mengekspresikan diri. Nah, kita juga membahas apa aja sih larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh media. Yang pertama, menghina atau mencemarkan nama baik orang lain yang memang diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, bahwasanya itu memang dilarang di undang-undang negara kita, tidak boleh sembarangan menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikenakan hukum pidana. Kemudian tidak boleh menyebarkan fitnah atau berita palsu atau hoax. Biasanya ini sangat sering terjadi ya, kalau kita misalnya melihat di media-media, ini sangat sering terjadi penyebaran berita palsu. Ini memang juga diatur di Undang-Undang ITE. Kemudian mengunggah konten yang mengandung kebencian berdasarkan diskriminasi atau berdasarkan ras, agama, suku, atau golongan dan sara.
ini memang sangat dilarang, dan memang menyebarkan ujaran kebencian bisa berujung pada sanksi hukum, baik pidana atau perdata berdasarkan Undang-Undang ITE. Kemudian melakukan cyberbullying, misalnya tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan melalui media sosial. Kemudian menyebarkan konten pribadi tanpa izin, seperti mengunggah video atau informasi pribadi yang orang lain tanpa izin, adalah pelanggaran privasi. Ini bisa mengarah pada tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak privasi, dan ini juga diatur di Undang-Undang PDP. Kemudian menyebarkan konten pornografi, ini sangat kita paham lah, ini sudah sering terjadi sekali. Kemudian melakukan penipuan atau scam atau tindakan kriminal seperti phishing atau menipu orang lain untuk mendapatkan uang atau informasi pribadi, adalah ini juga pelanggaran yang sangat serius, dapat dikenakan sanksi hukum. Ini memang diatur di KUHP pasal 378, itu memang diatur pasal penipuan. Kalau misalnya dia melakukan penipuan melalui media atau misalnya melalui online, ini diatur di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita sangat menghindari hal-hal ini terjadi karena ini memang ada sanksi yang sangat-sangat serius. Kemudian menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin, seperti nomor KTP, nomor telepon, alamat rumah, atau informasi sensitif lainnya tanpa izin. Kemudian menggunakan akun palsu atau anonim untuk menipu, atau misalnya dia membuat akun palsu untuk menipu orang lain atau menyebarkan informasi palsu, atau bersembunyi di balik identitas palsu, ya seperti itu ya. Banyak orang juga yang melakukan seperti ini. Ini sangat kita hindari karena tujuannya memang ini sudah tidak baik. Kemudian mengunggah konten yang melanggar hak cipta seperti gambar, musik, video, dan tulisan. Ya, untuk selanjutnya teman-teman, kita ketahui bahwasanya media dilindungi oleh beberapa undang-undang. Yang pertama, untuk penyiaran mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kemudian untuk pers mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Akan tetapi teman-teman, penggunaan media sosial ini memang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita hindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, fitnah, penyebaran data-data pribadi, dan pelanggaran privasi. Selain dapat merugikan orang lain dan dapat merugikan diri sendiri, kita dapat simpulkan bahwasanya kedua undang-undang ini atau Undang-Undang ITE atau misalnya KUHP juga, ini memang sangat masalah-masalah yang diatur dengan sangat-sangat serius, karena ini selain merugikan orang lain dapat merugikan diri sendiri juga, karena ini dapat dijerat hukum yang paling serius, bahkan bisa masuk di dalam penjara. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita hindari hal-hal tersebut untuk terjadi pada diri kita. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.